Mari kita bersama berdoa. Bapak baik, terima kasih Bapak kami ucapkan malam hari ini Bapak, karena Kau begitu baik kami bisa beribadah pada hari ini Bapak, itu semua karena Engkau Bapak. Saat ini kami memberikan yang terbaik Bapak, kami punya Yesus berkati lagi memberi dan kami bisa memberi. Amin. Mari katakan Yesus kekasih jiwaku. Mari kita masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus.
melakukan sesuatu buat kami saat malam hari ini Tuhan. Amin. Berfirmanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu tidak mampu tanpa Roh Kudus. Berbicara Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Ampuni kelemahan dan kekurangan kami. Layakan kami saat malam hari ini. Kami menerima kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Allah, kita sama-sama katakan Amin. amin. Silakan Ibu. Luar biasa. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biduan-biduan yang ada di depan luar biasa. Menggetarkan surga. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Salam, saya tidak banyak komentar. Ya, kita akan langsung saja. Malam hari ini saya ingin sampaikan, saya akan sampaikan, bukan ingin ya. Saya akan sampaikan yaitu tentang dirham yang hilang. Banyak perumpamaan dalam Alkitab, kurang lebih 30 perumpamaan ya, yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita belajar tentang perumpamaan dirham yang hilang ya. Dirham bisa berbicara yaitu tentang mata uang ya. Kalau orang nikah dikasih satu ikatan ya, biasanya dikasih satu ikatan. Ikatan apa sudah? Kalau ada orang Timur Tengah ya, untuk mengikat seorang perempuan, saudara, dikasih 10 gelang. Ya, Timur Tengah, adat Timur Tengah atau kebiasaan Timur Tengah, kalau mau mengikat wanita itu harus cowok menyediakan 10 gelang, ya, 10 gelang. Nah, 10 gelang ini, saudara, harus benar-benar dijaga oleh wanita, calon mempelai wanita. Kalau ada salah satu yang hilang, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak boleh jadi nikah, ya. Dianggap wanita ini lalai ya. Dianggap wanita ini lalai, lengah, sembrono ya. Tidak terpakai lagi meskipun hanya satu saja. Itu Timur Tengah ya. Memang di dalam Alkitab ya. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa dianggap lalai, lengah? Tidak bisa menjaga harta yang dipercayakan. Perempuan, saudara, berbicara apa? Gereja Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah sebagai gereja Tuhan secara organisme. Ya. Kalau gereja yang kita pakai untuk ibadah ini, yaitu berupa apa? Secara fisik berupa gedung seperti kita pakai. Sekali lagi, perempuan berbicara orang percaya ya, gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Ingat saudara, mulai kita ditebus, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan kepada saudara dan saya. Jangan sampai kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita
Ya. Hilang. Jangan sampai harta yang Tuhan berikan kepada kita hilang. Oleh sebab itu saudara, ayo kita sama-sama belajar pada saat malam hari ini. Ya. Kita harus jaga baik-baik kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jangan sampai kita sembrono. Dalam perumpamaan ini saudara, 10 gelang ini hilang 1. Kenapa bisa hilang? Kenapa bisa hilang? Bacaan pada saat malam hari ini Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Ya. Karena mata saya ini sudah agak kurang ya ayat 1. Jadi saya akan baca di sini. Sama-sama kita baca ya, supaya sama-sama dapat berkah. Ayat 8. Ini yang menjadi penyebab. Nanti saudara baca ayat yang ke-8 sampai 10 ya. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Luar biasa. Jadi apa yang menjadi penyebab saudara dirham itu bisa hilang? Di sini katakan perempuan mana kalau kehilangan 1 tidak menyalakan minyaknya, menyalakan pelitanya. Artinya apa saudara? Artinya apa? Artinya apa saudara? Tidak menyalakan pelita. Artinya pelita gambaran daripada Roh Kudus. Pelita gambaran Roh Kudus. Baru saja beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang Roh Kudus, hari Pentakosta, hari Roh Kudus. Ya. Kenapa bisa hilang? Sampai Daud berkata, Tuhan jangan sampai Roh-Mu menjauhkan daripada saya. Jangan sampai Roh Tuhan itu jauh daripada saya. Ya. Bahasa bebasnya begitu. Ya, sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Sudah dikasih Tuhan. Karena pelitanya saat itu padam, ya. Pelita, ingat saudara, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita tidak boleh padam, ya. Roh Kudus harus selalu menyala. Karena kalau tidak menyala berarti apa saudara? Berarti apa? Gelap. Nggak nyala di gelap nih saudara, pelita. Coba ini lampu ya. Sekarang kita terang, bisa lihat tatap muka, bisa lihat wajah si A, si B, ya saudara. Karena apa? Terang. Tapi kalau lampu-lampu ini mati, maka gelap. Oleh sebab itu saudara, izinkan Roh Kudus senantiasa bekerja dalam hidup kita. Amin. Izinkan Roh Kudus senantiasa tetap mengurapi di dalam setiap kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus senantiasa berkarya di dalam hidup kita. Amen. Haleluya. Mati ya ada hidup. Kalau hidup ya tidak mati. Izinkan Roh Kudus bekerja. Skill tanpa Roh Kudus apa saudara? Meskipun kita punya skill, meskipun kita punya gelar, sekalipun berderet-deret sampai tidak terbaca lagi, artinya tidak ngerti artinya lagi, saudara, tanpa urapan Roh Kudus juga sia-sia. Kadangkala saudara, bukan saya mencela STH, MTH, doktor. Saudara kasih Tuhan, saya tidak mencela. Kebanyakan orang STH, MTH, doktor, ilmunya tinggi, tidak usah urapan-urapan. Pakai apa saudara? Pakai otaknya, pakai IQ-nya. Ya atau ya? Beda saudara,
hamba Tuhan kalau mau menyampaikan firman Tuhan, kalau saya berhari-hari sudah, persiapan ini berhari-hari sudah. Bukan hanya wah mau khotbah buka Alkitab meskipun sudah tahu Alkitab sebenarnya. Karena apa? Saya merasa saya tidak mampu, tidak bisa. Apalagi saudara, saya ini orang gagap. Dulu orang gagap, susah ngomong. Kalau orang lain tidak negur, saya susah ngomong. Asal saya aslinya. Tapi setelah Tuhan panggil, saudara, kalau ngoceh kan tidak mau berhenti. Tapi bukan ngocehnya ceritain orang, saudara. Harus ngoceh, menyampaikan kabar baik kepada semua. Ya, saudara kasih Tuhan. Saya dulu gagap, susah ngomong, benar-benar susah ngomong. Mau ngomong, ada orang mau kemana Eko? Mau ke sana aja, lama saudara. Iya memang benar. Saya tidak percaya, saya bisa lancar ini karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus, benar, karena Roh Kudus. Benar, dulu begitu saudara. Ya, susah. Awal-awalnya Tuhan mulai saya lahir, mulai saya bisa ngomong, saudara, sampai gede. Tapi setelah sekolah Alkitab, pernah ya kelas 3 sekolah Alkitab praktek, saya praktek di tempat gembalanya itu kolonel, ya, kolonel, koronel. Ya saudara kasih Tuhan. Terus anak buahnya itu kebanyakan kan tentara semua. Namanya Bapak Cayusman. Awas loh, kamu harus doa benar-benar, harus minta urapan Roh Kudus. Ya. Karena orang pintar-pintar saudara. Saya masih praktek, masih masa sekolah saudara kasih Tuhan. Bisa khotbah bagaimana? Awal saya sekolah Alkitab buka Matius saja nggak ngerti kitab Matius itu mana. Perjanjian lama terus yang saya buka-buka. Akhirnya sampai saya tanya. Mulai kelas 1 saya masuk sekolah Alkitab itu saya tanya, kitab Matius itu kitab mana ya? Setelah kitab Maleakhi itu sebelah mana? Memang benar saudara. Kenapa saya sekolah Alkitab sampai tidak begitu? Saya itu baru percaya saudara, terus saya ada hamba Tuhan ajak, ayo bantu-bantu melayani Om, ya. Nggak tahu kalau saya baru percaya ya, saudara kasih Tuhan. Akhirnya berapa hari kemudian Pak Gembala ini dia, siapa yang mau sekolah Alkitab? Saya sendiri angkat tangan, sekolah Alkitab itu yang sekolah bagaimana ya nggak ngerti, saudara kasih Tuhan. Ya sudah belajar melayani dulu. Itu sejarahnya sedikit ya saudara. Kita kembali pada firman Tuhan. Jangan mengandalkan skill kita, amen. Jangan mengandalkan kepintaran kita. Meskipun kita seandainya kita pimpin pujian. Dan juga saudara jangan merasa remeh. Wah saya cuma dikasih persembahan ya, edar budi-budi. Ingat saudara, semua pelayanan 1 talenta, amen. Edar pundi-pundi sama yang khotbah 1 talenta. Opanya saudara, sama 1 dinar. Ya, saudara dikasih Tuhan. Jangan merasa remeh. Meskipun kita hanya pundi-pundi atau mungkin terima tamu, banyak juga jemaat yang mogok nggak ke gereja karena penerima tamunya. Jabat tangannya di mana, mukanya di mana. Apalagi orang itu tidak suka sama si dia. Banyak yang kejadian saudara. Sampai merajuk nggak ke gereja gara-gara asal penjaga pintu. Oleh sebab itu saudara, meskipun penjaga pintu, kita harus benar-benar mempersiapkan diri supaya Tuhan terima kasih atas kepercayaanmu meskipun asal. Jangan juga meskipun asal saudara. Bilang, saya dipertanyakan jadi asal. Jadi asal, saya juga harus jadi berkat. Jangan hanya di depan mimbar saja, saudara. Kadang-kadang di depan mimbar aja tidak mau berdoa. Oleh sebab itu WL singer supaya jadi berkat. Persiapkan dengan matang.
Amin. Persiapkan dengan matang. Ini apa saudara? Pekerjaan kudus, pekerjaan Tuhan harus kita hargai begitu rupa, ya. Tempat kudus kita benar-benar harus kuduskan. Amin. Harus kita kuduskan. Jangan sembarangan. Enggak apa-apa, asap saja. Enggak apa-apa, cuma kolektor. Enggak apa-apa, cuma singer. Kan cuma ngikuti aja WN. Nah, saudara, kalau tidak satu hati. Ini tadi saya merasakan hadirat Tuhan, saudara. Ya. Saya lihat singernya juga suaranya, wih mantap, namanya Manado. Ya. Boleh juga. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Yuk kita kembali pada firman Tuhan. Supaya nggak ngantuk juga ya saudara. Supaya nggak terlalu tegang juga. Jadi pelita berbicara tentang apa saudara? Roh Kudus. Roh Kudus harus selalu menyala. Jangan sampai padam. Setiap saat kita bisa berdoa supaya Roh Kudus itu memimpin kita. Roh Kudus kan memimpin kita. Waktu mau keluar rumah, jangan mentang-mentang kita percaya kita umatnya Tuhan pasti juga jaga lindungi. Enak aja, ya. Saudara berdoa, Roh Kudus tuntun saya. Roh Kudus apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus, ya seperti kesaksian saya teringat satu hamba Tuhan pernah saya undang sini. Anak rohani saya yang pernah saya undang di sini sudah. Roh Kudus mengajar sampai ulek-ulek tahu ulek ya. Untuk ngerus cabai di layar itu. Apa di sini? Cobek. Dia lupa naruh saudara. Hal kecil aja dia tanya. Roh Kudus, ya. Ulek-ulek tadi tak taruh mana. Kan memang benar ya. Benar ya? Siapa yang dengar? Pernah dengar? Pak Perdamaian. Iya, memang benar saudara. Sampai yang kecil aja tanya Roh Kudus saudara. Apalagi ini pelayanan besar saudara. Apa yang kita sombongkan? Kalau nggak minta bimbingan Roh Kudus. Saya orang gagap, saya nggak bisa ngomong. Kalau saya tanpa dipimpin Roh Kudus, saya nggak bisa ngomong, saudara. Tapi banyak gereja juga pakai saya, ya, saudara kasih Tuhan. Tuhan pakai saya. Kadang-kadang saya tak menunggu, saudara. Kadang-kadang merenungkan, Tuhan siapa ya saya ini ya? Siapa saya ini? Orang tengah hutan, orang kampung, orang nggak bisa apa-apa, orang gagap. Ada nggak di dalam Alkitab orang gagap? Siapa yang gagap di dalam Alkitab? Aku nggak bisa bicara. Musa, pinter kan? Pinter Alkitab semua di sini. Hati-hati kalau khotbah, ya. Memang harus gitu, harus pintar. Tapi ingat jangan hanya pintar loh ya. Harus menjadi pelaku firman Tuhan, amin. Amin. Karena bukannya orang yang menyuruh aku Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ada amin. Haleluya. Izinkan Roh Kudus bekerja, ya. Karena apa? Roh Kudus itu berfungsi untuk apa? Untuk apa aja? Banyak. Kalau kita pelajarin kitab Injil Yohanes ya, mengisahkan, mengingatkan, saudara. Kadang-kadang kita lupa. Ya seperti Pak Perdamaian tadi, hamba Tuhan itu namanya Perdamaian. Hanya ulekan cabai aja dia tanya sama Tuhan, sama Roh Kudus. Akhirnya Roh Kudus kasih petunjuk. Saudara, saudara. Demikian juga kita belajar menginsapkan, mengingatkan, artinya saudara, supaya kita benar-benar bertobat. Apa yang diinsapkan dalam hidup kita? Apa yang harus diingatkan dalam hidup kita? Ya lewat firman Tuhan ini seringkali mengingatkan kita, bertobatlah. Kadang-kadang banyak orang Kristen setiap minggu ditegur firman Tuhan, gablek, ya, tahu gablek sudah, beban, istilahnya lagi muka dinding. Kalau
kalau orang Jawa bilang ya sudah tidak mau berubah-berubah, bertobat-tobat. Ingat loh saudara, kedatangan Tuhan itu sudah di ambang pintu. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus berubah. Mau kita sembunyikan di mana dosa-dosa kita? Mungkin sama manusia bisa bersandiwara sudah. Kalau sekarang kan kelihatan kayak malaikat semua ya. Di dalam gereja haleluya semua, di luar gereja haleluya. Ya, di gereja alim kayak malaikat semuanya. Ya. Tapi di luar gereja, haleluya. Coba saya akan ibarat Amsal 28 ya. Ada ayatnya saudara. Jangan coba-coba mau kita sembunyikan di mana dosa kita. Nggak bisa. Kalau kita ingin disayang Tuhan, akui aja. Amin. Tuhan suka orang jujur. Ada haleluya. Ya. Artinya gini saudara, kita perlu Roh Kudus supaya Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita. Karena apa? Seringkali kan kita berbuat salah, namanya manusia ya, hidup dalam daging. Daging ini seringkali ya maunya sendiri. Bukan agenda Tuhan yang kita pakai, tapi agenda pribadi. Ya kayak iya. Aku mau gimana? Itu kan urusan. Padahal ada pemiliknya. Kita ini milik siapa sih saudara? Bukan milik kita sendiri loh saudara. Milik Tuhan. Saudara dan saya itu milik Tuhan. Ikutilah sebagai kepada Tuhan sebagai yang miliki hidup saudara dan saya. Jangan merasa milikku sendiri, usahaku sendiri. Kalau saudara usaha jungkir balik sekalipun, saudara kasih Tuhan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau berkat itu belum datang, ya Tuhan tidak akan berkati kita. Saudara, kita cantik juga dari Tuhan. Hidung mancung ke depan, mancung ke belakang, ke dalam, milik Tuhan. Oleh sebab itu, kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Kita ini sama-sama ada DNA-nya Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu yang lain, tidak boleh menghina satu dengan yang lain, tidak boleh mencela satu dengan yang lain. Setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Karena ada kasih, Yesus sendiri kasih. Kalau ada kasih, kita juga akan mengasihi. Oleh sebab itu hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti. Bisa nggak saudara kira-kira? Bisa nggak? Saya nggak bisa. Bisa nggak kira-kira? Belajar, kita sama-sama belajar. Pasti bisa. Memang rasanya berat ya. Kasihlah sama manusia seperti dirimu. Wah, kalau kita makan sebanyak-banyaknya, nggak peduli nanti orang lain. Satu contoh gini, yang penting aku kenyang dulu. Tapi di sini tidak ada. Kalau ada Tuhan tahu kan nggak bisa santai. Ayo kita baca dulu. Lupa ya. Ayo. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ingat saudara, jangan sekali-kali menyembunyikan dosa. Jangan sekali-kali kita menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran kita. Satu hari ini berapa kali kita melanggar Tuhan? Ayo kita buka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sebelum tidur pasti harus berdoa. Tuhan, ampunilah segala dosa lewat lidah mulut saya, lewat tindak tanduk saya, ya, kelakuan saya, ya, minta ampun sama Tuhan. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkan, dan dikasih dan saudara, meninggalkannya harus kita tinggal, akan disayangi. Akan disayang Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin disayang Tuhan,
justru kita nina-bobokan. Ya. Seperti kita nina-bobokan apa? Anak-anak kita atau cucu kita. Nina bobo, oh nina bobo. Masa dosa di nina bobo? Ya, jadi kita harus buang. Roh dunia kita buang. Kita warga surga, saudara. Amin. Memang kita hidup dalam dunia, tapi sadar, saudara, bahwa kita ini musafir di dalam dunia. Kita hanya menumpang di dalam dunia. Kita hanya mampir, kalau orang Jawa bilang mampir mobil, hanya sekedar mampir di dalam dunia. Dan ingat, penguasa dunia siapa? 1 Yohanes 5 ayat 19 itu ingat, saudara. Penguasa dunia adalah roh jahat, iblis, setan. Masa kita akan tunduk dengan pemerintahan setan? Berarti kita kalau kita tunduk sama pemerintahan setan, berarti kita haleluya. Memang ya, semangat Bapak ya. Semangat. Luar biasa. Berarti responnya itu luar biasa. Responnya luar biasa. Ayo, ternyata memang ada yang menyembunyikan bahkan tidak mengakuinya. Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Yesaya 63 ayat 10. Ya. Ayo, sama-sama baca saja. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang. Hati-hati saudara, jangan sampai karena dosa manusia itu menjadi musuh Allah. Tapi karena kasih Allah, dia tidak rela satu jiwa pun binasa. Dia rela mati di atas kayu salib menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, sehingga saudara dia mengembalikan kemuliaannya kepada kita. Jangan sampai kita sia-siakan, saudara. Mereka tidak mau apa, saudara? Memberontak. Tetapi mereka memberontak. Jangan sampai kita menjadi pemberontak. Amin. Kalau kita masih menyembunyikan dosa-dosa kita, kesalahan kita, masih main-main dengan dosa. Ada di antara kita masih merokok? Jangan kotori. Kita ini adalah bait Allah. Jangan kita kotori dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya? Memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh. Berubah. Kita ini sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah disayangi oleh Tuhan. Karena kita selalu berkecimpung di dalam dosa, kita masih suka dengan dosa, melakukan hal-hal jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, kembali Tuhan menjadi musuh kita. Tetapi sudah dikasih Tuhan, berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri jadi musuh kita, berperang. Bukan hanya iblis saja. Ingat saudara, kita berperang sama pencipta. Bagaimana kok? Ya tak? Luar biasa. Saya waktu mempersiapkan ini saudara, berkali-kali saya baca, berkali-kali. Oleh sebab itu saudara, perlu Roh Kudus berkarya. Kenapa perlu berkarya? Perlu memenuhi dalam hidup kita, perlu senantiasa tetap menyala-nyala dalam kita. Kalau kita mau berbuat dosa sedikit pun, Roh Kudus akan mengingatkan, awas, dosa, jangan berbuat. Roh Kudus akan berbicara, saudara. Inilah fungsinya kita membiarkan Roh Kudus menyala-nyala dalam hidup kita, supaya menginsafkan kita. Kenapa kita harus insaf? Kalau tidak insaf tetap neraka, saudara. Apa
artinya kita selama ini kita melayani Tuhan? Apa artinya kita setia kepada Tuhan? Tapi intiknya neraka. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Wahyu, suam kuku. Oleh sebab itu saudara, kalau memang kita panas-panaslah, kalau dingin sekalipun, sekaligus binasa-binasalah, surga-surgalah. Kalau surga, izinkan Roh Kudus tetap nyala-nyala. Roma 12 ayat 11 ini favorit saya sekali ini. Ayat ini suka sekali saya. Selalu saya diingatkan ayat ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Biarkan roh kita tetap menyala-nyala, berkobar-kobar. Meskipun hanya berapa orang masih bisa dihitung dengan jari, itu tidak akan mempengaruhi kita untuk setia datang kepada Tuhan. Yang penting kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Apa artinya? Kebanyakan orang cari nyaman. Nyaman untuk apa? Tubuhnya, fisiknya, saudara. Itu salah. Nyaman itu bila mana sudah meskipun sedikit kita dapat pengajaran firman Tuhan, saudara, kita selalu dikikis, itu sebenarnya yang nyaman, saudara. Supaya kita benar-benar bertobat. Kalau tidak benar-benar bertobat, saudara, neraka lah, saudara. Apakah saudara mau dibinasakan? Apakah kita rindu supaya kita binasa? Ya tidak usah ke gereja. Ngapain ya? Mau senang-senang saja. Yang judi-judi, ya. Yang gaplek. Apa Pak? Kalau orang timur apa Pak? Gaplek, judi, apa lagi? Yang mabuk aja. Kalau mabuk Roh Kudus tidak apa-apa Pak. Kalau mabuk bintang, cap bintang, wah itu yang berbahaya sekali. Biasa manado. Kalau Natalan disertai dengan berbintang. Ini kesaksian teman-teman saya banyak teman hamba Tuhan, yaitu orang Melayu. Kalau Natalan, malam tahun baru, meskipun sekalipun pendeta, gembala, itulah penyesat. Ada amin saudara? Banyak yang ngakui itu hamba Tuhan, ya saudara yang melayani di Manado, karena pengaruhnya itu lebih kuat daripada pribadinya sendiri, suami istri mungkin sama keluarga aja. Tetapi pengaruh lingkungannya kuat sehingga dagingnya memberontak, ya. Jadilah seperti Nuh. Sekalipun orang makan, minum, mabuk, teler, ya saudara, dia tetap bergaul dengan Allah. Dia tetap hidup benar sampai Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Atau perlu baca? Tidak ada di catatan saya, tapi temunya di ya. Saya tolong bisa enggak? Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Bagus sekali saudara. Ini jadi pelajaran buat kita ya. Ya, Kejadian 6 ayat 8 dan 9 ya. Tidak ada di sini, tidak ada catatan saudara. Ini juga mungkin dipakai anak saya. Kok mati? Ayo. Siapa yang sudah? Oke, luar biasa loh media kita ya. Ayo. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Kenapa Nuh dapat kasih karunia? Karena Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Tidak sejamannya loh saudara. Sejamannya berarti seluruhnya, ya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Zaman Nuh, zaman apa saudara? Makan, minum, kawin, mengawinkan, ya mungkin bisa juga tukar
tukar istri, tukar suami, nggak pandang sudah punya istri, istrinya orang lain dicaplok, makan, minum, mabuk, ya. Saudara, dan juga waktu, ya, Nuh dapat kasih karunia Allah. Karena kebejatan manusia pada saat itu, kita pelajari Kejadian pasal 6, saudara, sampai Tuhan itu menghukum dunia dengan apa? Air. Selama 40 hari hujan deras, saudara, Nuh dapat kasih karunia daripada Tuhan. Dia disuruh bikin bahtera. Bikin bahtera pun Nuh tetap taat kepada Tuhan. Tetap taat, saudara. Selama berapa tahun Nuh bikin bahtera? Berapa tahun? 120 tahun. Umur kita berapa sekarang? Ada yang 120? Belum ya? Kita bertobat baru berapa lama? 120 tahun. Ngangkuti apa itu? Kayu. Naik di atas gunung juga tidak masuk akal kan firman Tuhan? Tidak masuk akal. Masa bikin bahtera di atas gunung? Biasanya bikin bahtera kan di pinggir laut, ya. Di atas gunung saudara tidak masuk akal. Kadang-kala kita pakai akal kita, nah mana mungkin lah ya. Hanya percaya saja, hanya percaya saja. Kasih perpuluhan Tuhan akan limpahnya. Ingat, Tuhan nanti kalau Tuhan datang, waktunya giliran kita, Tuhan juga hati-hati saudara. Ini yang saya takuti. Saya bayar perpuluhan saudara rutin ke pusat. Oleh sebab itu ada apa-apa saya tidak tertinggal saudara. Bantuan dari pusat. Ada apa-apa. Seringkali saya sama suami dipuji sama pusat. Ya. Segala sesuatu kegiatan, segala sesuatu punya duit, tidak punya duit. Ini kan besok saya berangkat saudara. Besok saya berangkat, satu orang itu sebenarnya 2,5 juta ya. Karena ada kontribusi dari pusat. Saya bayar 1,5 juta. Duit dari mana 1,5 juta saya? Tapi selalu ada saudara. Saya perlu ada. Belum lagi kereta api, PP, ya. Tapi Tuhan adakan. Sampai sebab saya dulu sekolah Alkitab juga, kelas 3 saudara, saya dapat penghargaan. Teman-teman saya, wah luar biasa ya kok. Kamu juara umum loh. Nggak percaya lah, saya bilang gitu. Nggak percaya. Saya benar-benar nggak percaya saudara. Saya kadang-kadang kalau ngerjain soal-soal itu, ya hanya minta pimpinan Roh Kudus aja. Saya kadang-kadang nggak ngerti, buka Alkitab aja susah. Gimana mau ngerti? Saudara kasih terang. Kalau belajar kan, waktu belajar kan cuma sekedar belajar saja, hanya terbatas waktunya. Nggak bisa. Tapi saya dapat juara terus sudah. Saya dapat juara terus waktu sekolah Alkitab, ya. Tuhan Yesus berkati sampai majelis pusatnya luar biasa saudara, kasih penghargaan sama saya, ya. Dan saya dibilang, saya berdua ini dibilang hamba Tuhan hoki. Kenapa saudara? Setiap pasca gembala gini atau penyelaman atau apa, itu kan dikasih undi sih, bukan ya undi juga ya, tapi nomor ya saudara. Mereka menyediakan, dari pusat itu menyediakan door fresh ya. Dulu saya berdua waktu hadiah HP Samsung, kami berdua dapat saudara, sekaligus itu dapat, dua-dua dapat. Terus berapa tahun kemudian uang yang terakhir kemarin saya dapat 5 juta ya, juara 1 ya saudara. 1 5 juta, yang kedua 3 juta, yang ketiga 2 juta ya.
nomor saya kecabut ya. Saya daftar nomor 2 002, cuma enggak saya awalnya 002, ulang lagi sama 3 benar enggak ini ya. Terus yang ketiga 002, wih dapat lagi nih. Oleh sebab itu hamba Tuhan bilang, saudara, kalau ketemu sama saya seluruh Indonesia hampir semua, hamba Tuhan Hoki, bukan nama saya panggil, ayo sini hamba Tuhan Hoki. Hoki, hoki itu artinya beruntung, selalu beruntung. Ya benar, kalau kita tidak menyembunyikan dosa, pelanggaran, kan Tuhan sayang. Amin. Kalau saudara ingin disayang Tuhan, jangan sampai jujur saja sama Tuhan. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mau sembunyi di mana? Sampai ke mana? Bawah lah. Tuhan tahu, saudara. Hati-hati. Ya, meskipun hal kecil sekalipun. Ayo masuk yang kedua. Ya, sudah jam 7:18. Saya berusaha setengah 8 harus sudah selesai. Ya. Sudah dikasih Tuhan yang kedua. Jadi kenapa bisa hilang? Karena tidak nyalain pelita. Ya. Oleh sebab itu yang pertama, izinkan Roh Kudus selalu bekerja. Yang kedua, ayat 8. Ya. Mereka, ayat 8 kembali. Lukas 15 ayat 8. Lukas 15 ayat yang ke-8. Ayo. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Nyapu. Ya, saudara. Menyapu rumah. Mungkin rumah itu sudah kotor, harus disapu. Kenapa harus disapu? Selain apa, saudara? Selain cari dirham, kotor, sapu. Mungkin juga hidup kita sudah kotor. Malam hari ini, ayo kita sapu. Kita bersihin. Bersihin dengan apa? Bersihin dengan apa? Seringkali dipakai oleh Pak Gembala. Saya bilang kalau bersama cuci tidak usah apa ya. Kalau jasmani dicuci dengan rinso, tapi dicuci dengan darah Kristus. Ya. Nyapu, harus bersihin. Kita harus sapu. Mungkin hidup kita sedang kotor dengan pencemaran dunia. Ya, sudah dikasih Tuhan. Perlu disapu, perlu dibersihkan. Dengan apa? Membersihkan dosa dengan apa, Saudara? Kita harus bersihkan. Firman Yohanes 15 ayat 3. Supaya lebih jelas ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Ingat, saudara. Oleh sebab itu kalau dengar firman Tuhan, dengarlah dengan serius, karena firman Tuhan itu yang akan membersihkan noda-noda dalam hidup kita, membersihkan kotoran-kotoran yang mengganggu hidup kita, yang merusakkan hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, bersih dengan firman Tuhan. Sampai-sampai saya ingat satu ayat, saudara, Mazmur 119 ayat yang ke-9 ya. Nggak tahu di sana saya catat atau enggak ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Sudah hampir akhir-akhir, saudara. Mungkin kita yang seharian kerja capek ya. Nggak usah terlalu lama-lama firman Tuhan. Yang penting kita ngerti ya. Ngerti dan dilakukan. Jangan ngerti dan dilakukan. Ngerti terus dilakukan. Mulai saat ini segala sesuatu, saudara, minta Roh Kudus tuntun kita, pimpin kita, ingatkan kita, sadarkan kita.
Ya. Mazmur 119 ayat 9. Ayo. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai. Ya. Oleh sebab itu ayat 11 kalau betul saya ingat ayat 11-nya. Ayat 11. Ini tambah ayat lagi, saya nggak nyatet. 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa. Apa yang harus kita simpan? Sekarang apa yang kita simpan dalam hati kita masing-masing? Dendam, sakit hati, kecewa. Ayo. Hati ini tempatnya tong sampah. Mas setuju kita pelajari mulai ayat yang ke-21 sampai 23. Hati itu tong sampah. Jangan kita pelihara. Kita harus bakar sampah-sampah itu, saudara, yang ada di dalam hati kita. Ayo, yang kita simpan bukan sampah, bukan kotoran, tetapi apa, saudara? Firman, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Ada amin? Saya simpanlah sabdamu di dalam hidupku. Saya simpanlah sabdamu di dalam hidupku. Apa yang harus kita simpan? Firman Tuhan. Kayak anak kecil aja tuh, justru kalau nggak seperti anak kecil nggak masuk surga, saudara. Semua mau masuk surga kan? Nggak mau di apa? Dibinasakan. Jadi ada dua hal. Saya tidak akan lanjut, saudara, sampai di sini firman Tuhan. Jadi ada dua. Ayo, biarkan Roh Kudus tetap menyala. Dan yang kedua, kita buang noda-noda kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Mulai saat ini, yang perlu ada dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Musik, BL Singer. Bimbinglah daku, yang bisa semua. Ayo minta bimbingan Tuhan. Udah ngantuk ya Pak ya? Tapi nggak apa-apa, firman Tuhan tak akan dibuang. Ya. Semua bangkit berdiri supaya sedang. Bimbinglah aku. Amin Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu saat
kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam setiap pribadi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami senantiasa mengoreksi setiap pribadi kami. Kami akan menyapu dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lewat firman Allah akan menguduskan, menyucikan, membersihkan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan dari firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Tuhan, terima kasih buat Ibu Yunima yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua, biar keluarganya semuanya Tuhan berkati. Mari kita akan mempersiapkan untuk persembahan yang kedua. Saya persilakan yang bertugas. Kita nyanyikan Allah itu baik. Puji nama Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Maaf kami suami istri, kepala saudara akan pamit. Mungkin karena minggu nanti kami ada jadwal di Semarang, mungkin hari Senin baru balik ke sini. Saudara dan saya tetap ada ibadah, tetap ada pelayanan, ya. Saudara jangan tidak datang karena gembala tidak ada, tapi ingat gembala agung selalu ada. Baru saja firman Tuhan kita dengar, saudara tetaplah setia. Dan hal ini saya minta dengan hormat nanti Bapak Richard yang akan wakili saya, ya. Nanti pengumuman biar Yoke. Saya kira sampai di situ dukung dalam doa, ya, perjalanan kami, dan selama mengikuti Pasca Gembala hari Selasa sampai hari Jumat. Nah, kebetulan juga CC daripada Bapak Gembala, itu CC-nya kakaknya dalam keadaan sakit sudah berapa tahun, Pak? Udah berapa tahun begitu, ya. Terus sekarang katanya jangan ngomong saja nggak bisa,
mungkin sudah jalan Tuhan juga dengan adanya kami ke Surabaya pas ada acara Surabaya. Untuk memerlukan langsung ke sana kan otomatis pasti mikir 1000 pikir karena ini kebetulan ada kegiatan di Surabaya. Kita mungkin besok kita berangkat karena acaranya yaitu mulai hari Selasa siang. Jadi kami bisa singgah menginap di tempat cicinnya Bapak Gembala. Nanti Selasa baru kita ke tempat acara, ya. Dukung dalam doa, saudara, dalam perjalanan kami supaya pulang balik, ya, supaya satu hal, bukan karena apa-apa, saudara, supaya kami dimanapun berada boleh menjadi saluran berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati, ya. Kita akan tutup ibadah kita. Oh ya, saudara, nanti saya minta Bu Siska, Bu Gret, ya, yang wanita-wanita, ada fellowship wanita bulan Juli Sabtu ketiga, ya. Nanti kita umumkan lagi, masih lama, ya. Siapa yang rindu, siapa yang bisa bulu tangkis, tanggal 16 Agustus ada lomba bulu tangkis Jawa Barat, Sejabodetabek khususnya GBPS. Latihan, tapi bayar, saudara. Bayar 300, tapi kalau menang lipat-lipat juga, saudara, ya. Bukan karena menang kalahnya, ya. Kita kesatuan kita dari GBPS Jabodetabek, ya. Tuhan memberkati supaya saling mengenal juga saudara-saudara kita GBPS yang ada di sana-sana, ya. Ya. Demikian juga untuk wanita supaya yang bisa, saya kira Bu Soleni, saya. Ya. Oke, sama-sama, ayo bangkit berdiri. Kita akan tutup. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya serahkan kepada Bapak kembali.
percaya apa yang sudah kami lakukan pada malam ini Tuhan, dari awal sampai dengan akhir, Tuhan sudah boleh memberkati bagi kami. Berkati setiap OR, singer, musik, multimedia yang sudah melayani, pakai dengan kuasa-Mu. Dan puji hamba-Mu yang sudah mulai diberikan firman, dan terus pakai dengan Tuhan. Doa buat rekan-rekan kami, saudara kami yang hari ini tidak ada Tuhan, buat Manuel bersama dengan pokoknya Maria dan yang lain. Tuhan boleh memberkati mereka kesempatan mendatang, mereka dapat datang memuliakan nama daripada Tuhan. Berdoa buat Pak Karso yang dalam keadaan kurang sehat Tuhan, biar Tuhan juga mau menolong dan Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh kehidupan daripada umat-Tuhan Tuhan, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka ya Tuhan. Saya masih kuliah barangkali Tuhan boleh memberkati, terutama hubungan mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bangsa dan negara kami juga menyerahkan ke dalam tangan daripada Tuhan. Tuhan boleh memberkati buat kepala negara yaitu Presiden, Wakil Menteri, pejabat tinggi pusat sampai daerah. Roh takut akan Tuhan, hikmat akal budi, Tuhan limpahi untuk mereka memimpin Indonesia dalam keadaan baik Tuhan, dan nama Tuhan bebas dipuji, dimuliakan di dalam. Pujilah nama Tuhan. Tunggu sebentar, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan Tuhan tolong dalam perjalanan kami Tuhan. Perlindungan Tuhan boleh menyertai bagi kami. Tibakan kami dalam keadaan tidak kurang suatu apapun juga dalam rumah tangga kami. Hindarkan setiap mara bahaya, celaka dan lain sebagainya. Tutup bungkusin selimuti perjalanan kami boleh tiba dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian di dalam Tuhan, angkatlah hatimu, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, bersekutu Roh Kudus, sertai kita malam ini sampai malam Tuhan datang menjemput kita di awal ini. Dalam berkat